Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Perkenalkan, saya Usep Nuh, pengawas SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik baik kepengawasan saya dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan judul praktik baik optimalisasi pendampingan kurikulum Merdeka dengan strategi IPAR berbantuan Si Berdasi Ungu di sekolah binaan. Untuk memaparkan praktik baik ini, saya akan menyampaikan dengan alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pertama, situasi pada tahun pembelajaran 2023-2024, sekolah binaan saya 7 sekolah terkategori mandiri berubah dan 6 sekolah terkategori mandiri belajar. Mayoritas guru belum menerapkan pembelajaran diferensiasi pada tahun sebelumnya. Kemudian pada saat IHT atau workshop yang dilakukan di awal tahun pembelajaran, dirasa belum efektif untuk mendampingi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikutnya, letak geografis antara satu sekolah dengan sekolah lain pada binaan saya yang relatif berjauhan sehingga membutuhkan strategi dan cara yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, maka alternatif solusi yang coba saya lakukan yaitu dengan melakukan strategi pendampingan dengan metode IPAR dan juga berbantuan Si Berdasi Ungu atau aplikasi pembelajaran berdiferensiasi untuk guru. Praktik baik pendampingan ini menurut saya penting untuk dibagikan pada rekan-rekan pengawas khususnya yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga diharapkan ini bisa menjadi alternatif solusi bagi pengawas dalam melakukan tugas pendampingan di sekolah binaannya masing-masing. Untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab saya, maka upaya yang saya lakukan mulai dari menyiapkan grup WhatsApp, membuat media pendampingan, kemudian menyiapkan berbagai bahan ajar, dan juga room meeting untuk kelancaran proses pendampingan. Alur STAR yang kedua adalah T, tantangan. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan strategi IPAR berbantuan Si Berdasi Ungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi guru yang bervariasi serta jadwal kegiatan yang padat dengan tugas tambahannya. Yang kedua juga penggunaan strategi IPAR ini membutuhkan alokasi waktu yang memadai dan berkesinambungan. Yang ketiga, pembuatan media aplikasi pembelajaran diferensiasi untuk guru atau Si Berdasi Ungu membutuhkan waktu dalam proses pembuatannya. Kemudian juga daya dukung dan sarana prasarana pendampingan yang dimiliki oleh setiap guru di sekolah masing-masing sangat bervariasi. Nah, tantangan itu menjadikan motivasi bagi saya bagaimana untuk melakukan pendampingan ini secara efektif dan efisien. Alur STAR yang ketiga adalah A, yaitu aksi. Maka aksi yang saya lakukan dalam praktik baik ini yaitu dengan menggunakan strategi IPAR sebagai salah satu metode training dengan bantuan aplikasi pembelajaran berdiferensiasi untuk guru atau Si Berdasi Ungu berbasis Google Site. IPAR itu akronim dari identifikasi, pelajari, aksi, dan refleksi. Pada tahap identifikasi, saya coba menganalisis kebutuhan belajar guru, kemudian bagaimana proses pendampingan akan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan media yang sesuai. Kemudian pada tahapan pelajari, Bapak Ibu Guru mengeksplor materi yang saya siapkan, baik itu secara daring dan luring dengan menggunakan media yang saya susun. Kemudian pada saat aksi, Bapak Ibu Guru menyusun RPP dan juga menerapkannya di kelas. Kemudian pada tahapan refleksi, Bapak Ibu Guru merefleksikan apa yang telah didapatkan baik itu dari proses pembelajaran, penyusunan RPP ataupun penerapan implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas. Alur STAR yang keempat adalah refleksi. Dari praktik yang saya lakukan, maka saya coba merefleksikan 4 hal. Yang pertama adalah jurnal refleksi belajar guru, di mana pada saat pembelajaran secara mandiri Bapak Ibu Guru diminta merefleksikan proses pembelajarannya. Yang kedua adalah asesmen kinerja guru melalui RPP yang disusun. Yang ketiga, feedback atau umpan balik terkait media yang saya susun. Dan terakhir adalah refleksi mandiri dari saya sebagai pengawas sekolah. Jurnal refleksi belajar yang pertama yaitu dari pembelajaran diferensiasi konten. Di situ saya coba menanyakan peristiwa apa yang Bapak Ibu alami, perasaannya bagaimana, pembelajarannya seperti apa, dan penerapannya bagaimana ke depan. Berikut ini adalah kutipan dari refleksi yang diberikan oleh guru pada tahapan
pembelajaran diferensiasi konten. Berikutnya adalah jurnal refleksi guru pada tahapan pembelajaran diferensiasi proses. Saya juga coba mengutip beberapa refleksi yang diberikan oleh guru yang dituliskan dalam Google Form melalui aplikasi Siberdasi Ungu seperti berikut. Dan jurnal refleksi yang terakhir yaitu pada saat mempelajari diferensiasi produk, Bapak Ibu guru pun sama dicoba untuk menuangkan refleksinya, dan berikut adalah kutipan-kutipan yang saya tampilkan. Itu semua adalah refleksi yang dilakukan oleh guru pada saat belajar secara mandiri mengeksplor media Siberdasi Ungu atau aplikasi pembelajaran berdiferensiasi untuk guru. Refleksi yang kedua yaitu refleksi dari asesmen kinerja guru, di mana di sini saya ingin memotret bagaimana rancangan pembelajaran yang dituangkan pada RPP dan modul ajarnya. Seperti pada bahan tayang ini bisa dilihat bahwa dilihat dari komponen RPP baik tujuan, kegiatan, dan penilaian secara umum sudah terkategori baik atau memenuhi kriteria-kriteria penyusunan rancangan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya dengan merancang pembelajaran yang sesuai maka bisa diterapkan dengan baik di kelasnya masing-masing. Refleksi yang ketiga adalah umpan balik atau feedback terkait media Siberdasi Ungu yang saya susun. Berdasarkan bahan tayang yang bisa Bapak Ibu simak, terlihat bahwa dari aspek tampilan, kemudian pemajian materi, dan juga manfaat, rata-rata termasuk dalam kategori baik, sehingga saya bisa memberikan kesimpulan bahwa media yang saya susun ini cukup bisa dimanfaatkan dan memiliki dampak yang baik terkait proses pendampingan. Pada akhir pendampingan, saya juga coba mencuplik refleksi-refleksi yang diberikan oleh guru, sekolah, dan juga oleh peserta didik. Yang pertama, refleksi dari guru. Secara umum, Bapak Ibu guru merasa pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bermanfaat sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, oleh kepala sekolah juga merefleksikan bahwa kegiatan ini sangat didukung dan juga memberikan apresiasi dari proses pendampingan sehingga bisa memberikan inspirasi bagi guru khususnya. Kemudian dari peserta didik merasa senang dan juga lebih semangat dalam belajar ketika Bapak Ibu guru mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya masing-masing. Yang keempat, refleksi dari saya sendiri sebagai pelaksana pendampingan. Pertama, dari segi faktor keberhasilan, saya mengira bahwa keberhasilan pendampingan ini tentu bersumber dari motivasi belajar guru yang tinggi, kemudian juga daya dukung dari kepala sekolah yang menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan dari proses pendampingan ini bahwa sebagai pengawas sekolah kita harus mencoba berbagai strategi yang lebih inovatif agar pendampingan yang kita lakukan bisa lebih efektif dan efisien, khususnya dengan menggunakan teknologi dalam proses pendampingan. Demikian pemaparan praktik baik yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, inspirasi. Mohon maaf jika dalam pemaparannya banyak kekurangan. Kemudian juga mudah-mudahan kita senantiasa semangat untuk terus melakukan perbaikan. Buah mangga rasanya nikmat jika dimakan sambil bersandar. Bapak Ibu guru hebat, mari sukseskan merdeka belajar. Elvi Sukaisih di stasiun. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.